Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat berkumpul di Majelis Ilmu Musola Al-Hikmah MTI dengan pemateri Ustaz Asy'ari Mahdi Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, dan pembahasan atau tema Perang Badar. Dan tempat pada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi pembahasan kita di siang hari ini Perang Badar, yang sebetulnya sudah pernah kita bahas, adapun kita bahas kembali karena berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan pada bulan Perang Badar ini Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu menjadi bulan yang produktivitas. Walaupun mereka menahan lapar dan dahaga, jadi walaupun Ramadan adalah kaum muslimin menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak mengurangi aktivitas mereka. Bahkan banyak sekali keajaiban-keajaiban di bulan Ramadan, yang ini pun memberikan motivasi kepada kita jamaah. Ramadan ini perbanyaklah berdoa, perbanyaklah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan banyak perkara-perkara keajaiban. Para jamaah yang dirahmati Allah, Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, yang dimana Nabi SAW itu tinggal di kota Madinah itu baru 2 tahun. Sebagaimana yang Bapak sudah ketahui, Nabi SAW itu hijrah ke kota Madinah, Pak. Dan Nabi SAW baru 2 tahun di sana. Tiba-tiba Nabi SAW ditakdirkan, ini Pak, ditakdirkan untuk adanya peperangan. Dan ini pun gak sangka-sangka, Pak. Kenapa kami katakan tidak disangka-sangka? Yang tadinya Nabi SAW itu rencananya untuk menghadang pasukannya Abu Sufyan yang sebanyak 30 pasukan berdagang. Jadi kan kalau Abu Sufyan itu kan di Mekah, Pak. Dan tempat yang paling terbaik untuk jual itu di Syam. Rute yang paling terbaik untuk menuju Syam itu lewat Madinah, Pak. Via Madinah. Ketika Nabi SAW mendengarkan keluarnya 30 pasukan perang, pasukan berdagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Nabi SAW itu ingin menghadangnya, Pak, dan ingin mengambil hartanya. Cuman ngambilnya itu pas pulang dari Syam, karena kan pas dapat uang banyak itu, Pak, miliaran itu. Karena memang hobinya orang-orang Quraisy itu adalah berdagang, gitu, Pak. Akhirnya ketika Nabi SAW mendengarkan hal tersebut, sepulangnya Abu Sufyan dari Syam, Nabi SAW itu mengumpulkan sekitar kurang lebih itu 300 pasukan perang. Insya Allah, Pak, kalau 300 melawannya 30 pasukan, itu insya Allah menang, Pak. Tapi nanti takdirnya Allah, ketetapan Allah berbeda, Pak. Ternyata Nabi SAW itu harus berhadapan dengan pasukannya Abu Jahal yang sejumlah 1000 pasukan lebih. Bagaimana ceritanya? Ketika Nabi SAW ingin menghadang pasukannya Abu Sufyan mengirimkan Domdom Al-Ghifari untuk pergi ke Quraisy, menginformasikan kepada orang-orang Mekah kalau Muhammad SAW dan pasukannya itu akan menghadang. Akhirnya apa? Domdom Al-Ghifari itu dengan segera pergi ke Mekah.
Daldum Al-Ghifari dengan segera datang ke Mekah, yang kemudian dengan kecepatan yang ekstra naik kudanya sampai di Mekah. Daldum Al-Ghifari itu mengatakan, sampai di Mekah ini Pak, ya ma'syarul Quraisy al-latimah latimah amwalukum ma'a Abi Sufyan qad aradalaha Muhammad fi ashabihi. Wahai sekumpulan orang-orang Quraisy, harta kalian, celaka kalian. Celakalah kalian wahai Quraisy. Harta kalian bersama Abu Sufyan. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghadangnya. Nah, ini Pak. Akhirnya apa Pak? Abu Jahal, bahkan Abu Jahal itu tidak menyisakan tokoh-tokoh terkenal Quraisy kecuali Abu Lahab. Yang tinggal itu cuma Abu Lahab. Semua pimpinannya itu ikut dalam perang itu Pak. Sampai bagaimana Abu Jahal itu membawa 1000 pasukan perang, disertai dengan apa? 100 pasukan berkuda, dengan 600 pasukan berbisai. Tameng itu Pak. Jadi di airport Tameng 600 pasukan Pak. Jumlah pasukannya itu 1000 pasukan perang. Ini jemaah. Apa lo katakan tentang sifatnya mereka kalau dari Mekah Pak? Batron wari'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Penuh kesombongan, penuh riya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Artinya apa Pak? Abu Jahal keluar dari Mekah dengan 1000 pasukan lebih itu apa? Dengan kesombongan Pak. Kami katakan kesombongan itu gak akan memberikan manfaat Pak demi Allah. Kepongahan itu gak bisa memberikan manfaat. Trump kemarin mengatakan apa Pak? Kami akan gak jadikan Gaza Pak neraka. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan. Bagaimana Amerika Pak? Sebenarnya kalau misalkan antum lihat di YouTube, Amerika itu makanya aneh Pak. Kenapa orang itu kok melihatnya itu ke Amerika? Itu Pak. Padahal kalau antum lihat di YouTube itu kayak toko-toko emas aja di Los Angeles atau di mana itu dijadiin sama security yang berlaras panjang Pak. Menunjukkan dibandingkan keamanan negara mereka dengan kita itu masih amanat kita Pak. Itu. Terus siapa? Ariel Sharon. Siapa yang Sharon di mana? Pemimpin Israel yang berapa tahun lalu udah meninggal Pak. Yang apa? Yang berhasil membuat dinding di tepi barat. Itu kan dia itu Pak. Yang kemudian hampir 1000 warga Gaza itu banyak yang meninggal dunia. Dibinasakan oleh Allah berupa apa? Penyakit dari tahun 2006 sampai 2014. Jadi koma itu Pak, 8 tahun. Jadi pas tahun 2006 itu dia kena penyakit. Cuman dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu ini harus diselamatkan. Kalau seandainya dia meninggal, Ariel Sharon ini akan hancur negeri Israel. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nggak apa-apa koma, yang penting dia hidup. Bagaimana peredaran darahnya itu yang penting berjalan. Itu 8 tahun Pak koma. Mati tidak, hidup enggak. 8 tahun Pak. Kemudian rajanya Turki yang siapa namanya? Atatürk, Kemal Atatürk. Azan dirubah dengan bahasa Turki. Perempuan dilarang untuk berhijab. Ya akhirnya kan apa sampai sekarang itu Turki kan apa? Yang dulunya adalah khilafah Utsmaniyah Pak. Oh, khilafah Utsmaniyah itu Pak. Kehebatannya. Antum kalau Allah mudahkan umroh, itu nanti di Madinah ada stasiun kereta itu Pak. Itu adalah hasil dari Kemal Atatürk yang menghubungkan Madinah sampai Turki Pak dengan kereta api. Tapi kan rubah akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan jasadnya Kemal Atatürk itu dengan apa? Berbau busuk. Itu Pak.
Fir'aun yang sombongnya seperti apa? Habis Pak. Nanti Abu Jahal Pak, kesombongan sampai kan apa? Jadi di dalam perang Badar itu tujuannya Abu Jahal itu hanya backup pasukannya Abu Sufyan Pak. Cuma karena Abu Jahal itu merasa bahwa pasukan yang banyak, persenjataan yang lengkap, ngelawannya cuma Nabi SAW itu 300 Pak. Akhirnya apa? Sebetulnya sama Abu Sufyan udah dikatakan kamu kembali aja ke Mekah, gak usah ada peperangan. Kenapa? Karena gak ada persiapan. Akhirnya apa? Kembali sudah ke Mekah. Cuman apa katanya si Abu Jahal? Kami tidak akan kembali ke Mekah sampai kami tinggal di Badar 3 hari. Kami memenangkan peperangan, kami akan menyembelih onta dan kami akan berjoget ria dengan biduan-biduan wanita kami. Tapi kan apa nanti ujungnya Pak? Abu Jahal mati di tangannya siapa Pak? 2 anak kecil. Jadi nanti di akhir ceritanya itu Pak, pas dalam pertempuran itu ada 2 kecil datang kepada Abu Mas'ud nanya, mana yang namanya Abu Jahal? Ditunjuklah sama Abu Mas'ud, tuh yang itu. Ditanya sama Abu Mas'ud, kenapa kau tanya Abu Jahal? Kata anak kecil, dia mengatakan namanya Muawiyah. Dan siapa dia? Karena saya mendengar dia orang yang sering mencela Muhammad, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya akan bunuh dengan pedangnya ini. Akhirnya apa Pak? Kalau tidak saya dengan pukulan Tolha atau siapa itu, dia jatuh. Akhirnya ditembas lagi sama anak kecil itu Pak. Beberapa sabetan sampai akhirnya dia meninggal. Setelah selesai, Nabi kan kumpul-kumpul ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya telah membunuh Abu Jahal. Akhirnya kata Nabi SAW, apa? Tunjukkan mana pedangmu, mana buktinya. Ini ya Rasulullah, masih ada darahnya Abu Jahal. Artinya apa? Kesombongan dan kemohonan itu gak akan bisa apapun itu Pak. Sampai Pak, cuman ketika di sini Pak, pas Nabi Muhammad SAW itu mendengar keluarnya Abu Jahal dengan 1000 pasukan perang, itu sempat ada dari orang yang beriman itu ragu-ragu Pak. Kenapa Pak? Karena mereka jelas keraguan dalam hati mereka Pak, ya Rasulullah, kita ini 300 pasukan, sedangkan yang ada di hadapan kita ini 1000 pasukan perang lebih Pak. Perbendaharanya lebih banyak Pak. Dia onta itu Pak, itu bawahnya itu ribuan Pak. Orang Nabi kan pernah lagi mau persiapan itu mendapatkan seorang Quraisy ditarik sama Nabi SAW itu untuk mengetahui jumlah. Nabi nanya Pak, berapa dalam 1 hari engkau menyembelih onta? Katanya orang Quraisy itu mengatakan antara 9 sampai 10. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini antara kisaran 1000 sampai 1300 pasukan. Ini antara 1000 sampai 1300 pasukan. Itu Pak. Nah sahabat itu ada ragu Pak. Di antara mereka sudah ya Ustaz, itu balik kita ke Madinah, buat ada peperangan. Cuma Nabi Muhammad SAW itu mikir juga Pak, ini tetap harus ada peperangan. Kenapa Pak? Ini mau tidak mau harus ada peperangan, walaupun melawannya 1300 pasukan perang. Kenapa nih kira-kira nih Pak? Karena kalau seandainya ini nggak terjadi peperangan Pak, ini sampai kembali ke Madinah, apakah mungkin Abu Jahal diam di situ Pak? Apakah mungkin Abu Jahal akan diam di situ? Lihat Baghdad dulu. Nah ini juga kita katakan, maaf ya Pak, jadi mana-mana Pak, kita memang nggak memungkiri Pak Saddam Hussein yang telah membunuh berapa ribuan orang-orang suku Kurdi. Begitu juga Al-Qaddafi. Tapi coba lihat ketika Amerika datang ke Baghdad, apa berarti? Sampai datang ke Irak dari daerah apa namanya, akhirnya masuk ke Baghdad. Sama juga Amr Al-Qaddafi, apa namanya, Amerika ketika membantu pemberontakan. Apa berhenti di situ? Masuk sampai Baghdad, akhirnya apa? Saddam Hussein dibunuh, Qaddafi juga dibunuh. Memang kita nggak memungkiri tentang kedolimannya, tetapi lihat sisi positifnya Pak. Akhirnya apa sekarang kan? Orang-orang India sampai teman anak itu dulu lagi belajar di Mekah, dia mengatakan
Kesejahteraan pada saat ini Pak itu nggak seperti Ammar Gaddafi Pak. Pas kata Ammar Gaddafi itu Pak, nikah dibayarin, sekolah itu gratis, rumah itu gratis, orang baru lahiran itu sudah diberikan hadiah. Itu Pak, seperti Dubai yang saat ini nih. Itu Pak. Nah, akhirnya apa? Nabi SAW maka apa? Ini tidak mau tidak mau tetap ada peperangan. Kalau seandainya kita nggak peperangan di sini, kita kembali, mereka akan ngejek ke Madinah. Akhirnya apa kata Nabi? Peperangan sudah. Cuman terjadilah keraguan-raguan dari kalangan sahabat. Nabi nunggu dari orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, sama orang-orang Ansor tuan rumah. Apalagi di perang Badar ini kebanyakan orang-orang apa? Orang-orang Ansor Pak. 260 lebih itu orang Ansor. Orang-orang muhajirin, orang-orang yang baru hijrah cuma 60 Pak. Nah di sini masya Allah Pak, kesetiaan Pak, kesetiaan. Akhirnya apa kata orang Ansor lewat Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau meragukan kami, engkau meragukan kesehatan kami ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya engkau perintahkan kami untuk mengarungi bahtera lautan ini, di sana itu dekat laut Pak, bersamamu ya Rasulullah SAW, maka kami akan arungi bahtera lautan ini bersamamu ya Rasulullah SAW. Jalanlah di atas keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak. Makanya jangan pernah tanyakan Ansor Pak. Ansor itu Pak, keimanannya itu datang ke Mekah Pak. 17 orang. Pas sebelum hijrahnya Nabi Pak SAW itu datang ke Mekah untuk apa? Baiat. Sampai kan akhirnya pada ini Pak, pas ketika baiat itu di Mina, itu ada suara teriak Pak, "Hei orang-orang Quraisy, ini orang-orang Ansor nih mau baiat kepada Muhammad SAW." Akhirnya orang Ansor Pak menghunuskan pedang mereka dan mereka mengatakan, jin, gitu Pak, jika kau berani mari kita berperang. Ansor Pak. Makanya jangan pernah menanyakan kesetiaan orang-orang Ansor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas nih Pak ya. Akhirnya Bapak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jalan. Ada satu kisah menarik Pak. Jadi ini sebetulnya pasukan ini udah ketemu Pak, antara pasukan Abu Jahal dengan pasukan Nabi Muhammad SAW, cuman kepisah bukit. Itu Pak. Ketika Nabi melakukan inspeksi Pak, apa namanya? Pemantauan, inspeksi itu pemantauan keliling, ketemu kaki Pak. Tapi cerdasnya Nabi itu masya Allah Pak, pikiran itu jernih. Makanya kita tuh bersyukur sama umat apa pimpinan kita Pak, Nabi Muhammad SAW. Ini kita syukuri, bukan malah kita menjauhi ketaatan darinya. Makanya kadang-kadang kita sedih Pak. Umat katanya umat Muhammad SAW, tapi apa di waktu siang hari ya Allah Pak. Sekarang itu naudzubillah min dzalik. Mau dia makan, mau dia merokok, naudzubillah min dzalik. Seenaknya udah gak ada rasa malu Pak. Kemarin anak ke sana tuh, pelabuhan yang sana yang di tengah laut. Allah musta'an, baru hari yang kedua, hari ketiga Pak. Allah musta'an, ngopi Pak. Ajib tuh Pak. Makanya mana keberkahan kita turun kepada kita itu mana? Kenapa? Karena kita tuh nggak mensyukuri. Kita itu banyak nggak mensyukuri akan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Kita nih kayak zaman kayak Ramadan nih Pak. Antum punya keluh kesah apa? Antum punya masalah apa? Udah minta. Ini tuh minta. Ramadan ini kesempatan meminta. Antum punya masalah apa? Minta sama Allah. Itu Pak. Itu yang disampaikan oleh Rasul sama Allah. Ini tuh bulan doa, tepatnya berdoa. Maka mensyukuri Nabi Muhammad. Akhirnya apa Pak? Ada seorang kakek tua ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Kamu lihat Muhammad SAW? Nabi ngomong gitu Pak. Kamu lihat Muhammad SAW? Kenapa kok Nabi mengatakan itu? Supaya orang tua itu tidak mengira itu adalah Muhammad SAW. Makanya katakan, kamu lihat gak Muhammad SAW? Akhirnya kata kakek tua itu mengatakan, kamu dari suku mana? Dari kabilah mana? Nanti saya akan kasih tahu apabila engkau bisa memberi info keberadaan Muhammad SAW. Oke. Muhammad SAW itu tinggal di Madinah.
Madinah dengan Badar jaraknya sekian kilo. Kemungkinan Muhammad SAW itu udah ada di tempat ini. Ya, ini Pak. Itu Rasul yang ngomong ya? Aduh, Oh, cerdas Nabi Pak. Bagaimana? Pinternya Nabi SAW. Makanya Pak, kita bersyukur dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai Michael itu Pak, nomor satu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di Inggris Pak, nama yang paling terkenal itu adalah Muhammad SAW. Makanya bersyukur Pak. Syukuri dengan kehadiran utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kata Nabi SAW, ditanya, dari mana suku? Dari suku apa kau? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Minal ma'. Ma itu kalau bahasa Indonesia adalah dari air. Cuman Nabi Muhammad SAW itu apa memberikan penyamaran? Ma itu dikira oleh suku apa? Airnya bisa air mani dan lain-lainnya. Gitu Pak. Tapi dikiranya si orang tua itu, oh mak yang ada di Irak ya. Jadi di Irak itu ada kota namanya mak itu Pak. Gitu. Artinya apa? Di sinilah bagaimana kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kejadian dalam pikiran Nabi SAW sampai Pak beliau. Jadi ada orang Quraisy ketangkap. Nabi lagi sholat. Nabi lagi sholat nih. Maunya sahabat itu orang ini dari pasukannya Abu Sufyan. Kenapa Pak? Karena kalau ini adalah pasukannya Abu Sufyan, berarti pasukan yang dihadapi sedikit, lebih enak. Tapi dia kamu dari mana? Pasukannya Abu Jahal, dipukul Pak sama orang itu. Nabi tahu, Nabi sholat. Kita nanya, dari mana kamu? Dari pasukannya Abu Jahal, dipukul lagi Pak sahabat. Dari mana kamu? Dari pasukannya Abu Jahal, dipukul lagi Pak. Akhirnya Nabi selesai sholat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalian itu bagaimana? Dia benar, berkata benar, kamu malah pukul. Giliran dia bohong, mengatakan pasukannya Abu Sufyan, malah kau pukul. Aneh kalian ini. Itu Nabi Muhammad SAW itu Pak. Kejujurannya beliau SAW itu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya turun hujan ini Pak. Nah hujan itu nikmat Pak. Nabi katakan hujan itu nikmat. Walaupun makanya kalau pada saat hujan itu minta kepada Allah ya Allah berikanlah hujan di sekitarku, bukanlah hujan yang bencana, gitu Pak. Sebenarnya kalau hujan itu suatu rahmat Pak. Makanya kalau salah satu orang-orang yang kena jin itu pada saat hujan suruh minta hujanan Pak. Itu salah satu di antara obat bagi orang-orang yang kena yang mau diruqyah hujan. Nah, kemudian Nabi membuat menara untuk memantau pasukannya Rasulullah SAW. Akhirnya dalam peperangan itu Nabi SAW sempat mengatakan kepada para sahabat, "Walladzi nafsu bi Muhammadin biyadihi la yuqatiluhum al-yawm rajulun fayaqtul sabiran muhtasiban mukbiran ghairu mudbirin illa amaqallahu jannah." Demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang mati pada hari ini dalam keadaan tidaklah suatu berperang, kemudian dibunuh dalam keadaan sabar dan bersungguh-sungguh dalam jihad, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tiba-tiba ketika sahabat itu mendengar itu Pak, ada yang mengatakan bah kata Pak. Nabi bisa mengatakan, kenapa kau mengatakan bah katanya? Enggak ya Rasulullah, aku hanya ingin termasuk di antara bagian dari ahli surga. Ada lagi di antara yang mengatakan, Pak, ya Rasulullah, apa yang bisa menjadikan kau gembira? Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengatakan, engkau turun dalam medan pertempuran dalam keadaan syahid, Sampai ada suatu kisah Pak, ini kisahnya dari seorang sahabat. Jadi pas ini udah mau dekat lagi pertempuran perang Pak, akhirnya apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kau pernah menzalimiku. Terus apa kau inginkan? Kisos. Bagaimana caranya? Kau buka bajumu. Dibuka sama Nabi Muhammad SAW. Ini Pak, Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah Pak, bukan orang otoriter Pak. Kau mau kisos, dibuka Pak. Pas dibuka Pak, dicium. Dicium oleh sawat badannya. Yang akhirnya kata Nabi SAW mengatakan, ma hamalaka ala hadhihi sawat, kenapa kau
engkau lakukan ini wahai Sawab. Akhirnya kata Sawab mengatakan, ya Rasulullah, qad hadara ma tara fa'aratu an yakuna akhirul ahdi bika ayyan si jildi jildak. Ya Rasulullah, sebagaimana yang kau ketahui, depan kita ada peperangan, kematian depan mata kita ya Rasulullah. Yang aku inginkan adalah ketika di akhir dari ini semua, kulitku dan kulitmu bertempelan, itu menjadi berkah seperti itu. Akhirnya terjadilah peperangan dan alhamdulillah peperangan itu mendapatkan kemenangan setelah Nabi itu bermunajat meminta sama Allah. Jadi sebelum peperangan berkecamuk lagi, Nabi mengangkat kedua tangan minta sama Allah, ya Allah berikanlah kemenangan. Kalau seandainya kau kalahkan kelompok ini, maka kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi. Ini menang. Hikmah dari pelajaran orang belajar adalah pertama, jangan pernah pesimis, Pak. Jangan pernah pesimis dengan apa yang telah kau tetapkan, gitu, Pak. Coba nih antum lihat di perjalanan kita, Pak. Kadang-kadang Allah itu memberikan pertolongan pada saat kita itu apa sudah terpuruk, gitu, Pak. Kita sudah jatuhnya kadang-kadang itu ada di pertolongan, gitu, Pak. Akhirnya apa? Jangan kita itu pesimis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya di bulan ini, Pak. Kita masih ada sekitar 12 hari, apa 19 hari lagi, Pak. Perbanyaklah doa, perbanyaklah doa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa itu sambil dibarengi dengan zikir, Pak. Antum gunakan Rabbana zalamna anfusana wa ila taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga la ilaha illa anta atau subhanallahi bihamdihi subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la dibarengi itu, Pak. Dan kalau bisa mintanya itu misalkan dikasih waktu, Pak, 1 jam, 1 jam setengah, sambil berzikir meminta kepada Allah, agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masya Allah, Pak. Di bulan ini, insya Allah, Pak, ada mustajabnya doa. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan dulu, Pak, silakan. Ayo. Jangan nanya jam. Gak ada. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi ya, minggu insyaallah taklim lagi.